Halo teman-teman YouTuber Indonesia di seluruh dunia. Kali ini kita jumpa kembali di YouTube channel saya. Sebelum saya memulai pembicaraan tentang perjalanan saya melalui Idaho menuju Montana, alangkah indahnya jika Anda membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dengan subscribe dan like dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih atas bantuan teman-teman untuk lebih mempopulerkan channel YouTube saya ini. Saya adalah petualang penjelajah yang akan menjelajahi menuju Kanada hingga ke Alaska. Kali ini saya melalui jalan pada saat musim salju, di mana pemandangan di sekelilingnya dipenuhi dengan salju. Jika Anda melihat, maka Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan yang mungkin tidak bisa dijumpai di Indonesia. Berbagai masyarakat adat tinggal di wilayah negara bagian Montana saat ini selama ribuan tahun. Suku-suku bersejarah yang ditemukan oleh orang Eropa dan pemukim dari Amerika Serikat, termasuk burung gagak di bagian tengah selatan, suku Cheyenne di bagian paling utara, Blackfeet, Assiniboine, dan Crossfanters di bagian tengah dan utara tengah, dan Kootenai dan Salis di barat. Suku Penderoel dan Kalispel yang lebih kecil masing-masing tinggal di dekat Danau Flathead dan pegunungan barat. Sebagian dari negara Tenggara Montana digunakan sebagai koridor antara Crow dan Idaho terkait di North Dakota. Tanah di Montana di sebelah timur pembagian adalah bagian dari pembelian Louisiana pada tahun 1803. Setelah dan khususnya dalam beberapa dekade setelah ekspedisi Lewis dan Clark, pedagang Eropa, Kanada, dan Amerika menjalankan perdagangan bulu, biasanya bekerja dengan masyarakat adat di bagian timur dan barat yang nantinya akan menjadi Montana. Meskipun interaksi yang mengikat antara pedagang bulu dan masyarakat adat seringkali terbukti menjadi kemitraan yang menguntungkan, konflik terkadang muncul ketika kepentingan masyarakat adat terancam, seperti konflik antara penjebak Amerika dan Blackfeet. Masyarakat adat di wilayah tersebut juga dibinasakan oleh penyakit yang ditularkan oleh pedagang bulu yang tidak memiliki kekebalan terhadap mereka. Pos perdagangan Fort Raymond antara tahun 1807 hingga tahun 1811 dibangun di negara Crow Indian pada tahun 1807. Sampai perjanjian Oregon 1846, tanah di sebelah barat bagian menjadi sengketa antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat dan dikenal sebagai negara Oregon. Pemukiman permanen pertama oleh Euro Amerika di tempat yang sekarang adalah Montana adalah St. Mary pada tahun 1841 di dekat Stevensville yang sekarang. Pada tahun 1847, Fort Benton didirikan sebagai pos perdagangan bulu paling atas di Sungai Missouri. Pada tahun 1850-an, para pemukim mulai pindah ke lembah Beaverhead dan Big Hole dari Oregon Trail dan ke lembah Clark Fork. Emas pertama yang ditemukan di Montana berada di Gold Creek, dekat kota yang saat ini disebut Garrison, pada tahun 1852. Serangkaian penemuan pertambangan besar di sepertiga barat negara bagian mulai tahun 1862 menemukan emas, perak, tembaga, timah, dan batu bara, dan kemudian minyak yang menarik puluhan ribu penambang ke daerah tersebut. Penggalian placer emas terkaya ditemukan di Alder Goods, tempat kota Virginia City didirikan. Deposit placer kaya lainnya ditemukan di Last Chance Gulch, tempat kota Helena sekarang berdiri. Confederacy, Gold, Silver, Bow, Emigrant Gulch, dan Coke City. Output emas dari tahun 1862 sampai tahun 1876 mencapai 144 juta dolar. Perak kemudian menjadi lebih penting. Operasi penambangan terbesar berada di kota Butte yang memiliki deposit perak penting dan deposit tembaga raksasa.
Wilayah Montana pada tahun 1865. Sebelum pembentukan wilayah Montana 1864 hingga 1889, area di dalam Montana saat ini adalah bagian dari wilayah Oregon 1848, 1859, wilayah Washington 1853, 1863, wilayah Idaho 1863, 1864, dan wilayah Dakota 1861, 1864. Montana menjadi wilayah Amerika Serikat atau negara bagian Montana pada tanggal 26 Mei 1864. Ibu kota teritorial pertama berada di Bannack. Gubernur teritorial pertama adalah Sidney Edgerton. Ibu kota pindah ke Virginia City pada tahun 1865 dan ke Helena pada tahun 1875. Pada tahun 1870, populasi non-India di wilayah Montana adalah 20.595. Montana Historical Society didirikan pada tanggal 2 Februari 1865 di Virginia City, adalah lembaga tertua di sebelah barat Mississippi, tidak termasuk Louisiana. Pada tahun 1869 dan 1870, ekspedisi kru Folsom, Peterson, dan Osborne Langford Dawn diluncurkan dari Helena ke wilayah Upper Yellowstone dan secara langsung mengarah pada pembentukan Taman Nasional Yellowstone pada tahun 1872. Konflik ketika pemulih mulai menghuni Montana dari tahun 1850-an hingga 1870-an, perselisihan dengan penduduk asli Amerika pun terjadi, terutama tentang kepemilikan dan kontrol tanah. Pada tahun 1855, Gubernur Teritorial Washington Isaac Stevens merundingkan perjanjian Hellgate antara pemerintah Amerika Serikat dan orang-orang Salis, Band O'Reilly, dan Kootenai di Montana Barat, yang menetapkan batas-batas negara suku adat. Perjanjian itu diratifikasi pada tahun 1859. Sementara perjanjian itu menetapkan apa yang kemudian menjadi reservasi Indian Flathead. Masalah dengan penerjemah dan kebingungan atas ketentuan perjanjian membuat orang kulit putih percaya lembah Bitterroot dibuka untuk pemukiman, tetapi negara kesukuan membantah ketentuan tersebut. Salis tetap di lembah Bitterroot sampai tahun 1891. Montana adalah sebuah negara bagian di subregional Mountain West di Amerika Serikat bagian barat, berbatasan dengan Idaho di barat, Dakota Utara dan Dakota Selatan di timur, Wyoming ke selatan, dan Provinsi Alberta, British Columbia, dan Saskatchewan di utara Kanada. Ini adalah negara bagian terbesar keempat berdasarkan luas, negara bagian dengan populasi paling sedikit ketujuh, dan negara bagian ketiga dengan populasi paling sedikit. Setengah bagian barat Montana berisi banyak barisan pegunungan, sedangkan separuh timur dicirikan oleh medan padang rumput barat dan tanah tandus dengan lebih banyak barisan pegunungan, meskipun lebih kecil ditemukan di seluruh negara bagian. Secara keseluruhan, 7 rentang bernama adalah bagian dari pegunungan Rocky. Montana tidak memiliki nama panggilan resmi, tetapi beberapa yang tidak resmi, terutama negara langit besar, negara bagian harta karun, tanah pegunungan cemerlang, dan tempat terbaik terakhir. Perekonomian terutama didasarkan pada pertanian, termasuk peternakan dan pertanian biji-bijian. Sumber daya ekonomi penting lainnya termasuk minyak, gas, batu bara, pertambangan, dan kayu. Sektor perawatan kesehatan, layanan, dan pemerintahan juga penting bagi perekonomian negara bagian itu. Sektor yang tumbuh paling cepat di Montana adalah pariwisata. Hampir 13 juta wisatawan tahunan mengunjungi Taman Nasional Glacier, Taman Nasional Yellowstone, Jalan Raya Beartooth, Danau Flathead, resort langit besar, dan atraksi lainnya. Sweetgrass Coast Border Crossing menghubungkan kota Sweetgrass, Montana dengan desa Coates, Alberta di perbatasan Kanada Amerika Serikat. Ini adalah pelabuhan masuk tersibuk baik untuk Provinsi Alberta di Kanada dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.
dan di antara bagian barat tersibuk di Great Lakes, penyeberangan perbatasan dibuka oleh Interstate Highway I-15 dan Alberta Highway 4. Sejarah Stasiun Inspeksi Perbatasan Amerika Serikat dan Kanada di Sweetgrass. Pelabuhan masuk didirikan pada tahun 1890 ketika rel kereta api berukuran sempit diselesaikan oleh perusahaan Galt yang mengirimkan batu bara dari Lethbridge, Alberta ke Great Falls, Montana. Pada tahun 1936, Amerika Serikat membangun stasiun perbatasan yang rumit yang masih berdiri hingga hari ini di Georgia dan terdaftar dalam daftar tempat bersejarah nasional. Stasiun ini diganti sekitar tahun 1979 dengan bangunan batu bata satu lantai ketika US Road 91 diganti dengan Interstate Highway I-15 beberapa kaki ke barat. Bangunan ini telah dihancurkan. Pada tahun 2004, Amerika Serikat dan Kanada menyelesaikan pekerjaan di Stasiun Inspeksi Perbatasan Bersama yang besar yang menampung badan inspeksi kedua negara. Lalu lintas kereta api terus melintasi perbatasan di lokasi. Saat ini, jalur kereta api Asia Pasifik Kanada dan kereta api BNSF bertemu di sini. Pada musim gugur tahun 2020, setelah beberapa bulan pembatasan perjalanan antara Amerika Serikat dan Kanada karena pandemi COVID-19, pemerintah Alberta dan Kanada mengumumkan program percontohan bagi para pelancong melalui penyeberangan ini. Setiap pekerja penting dari warga negara Kanada yang memasuki Kanada di sini akan diizinkan untuk mengikuti tes COVID, dan jika hasilnya negatif, mereka akan diizinkan untuk karantina hanya selama 48 jam, bukan 14 hari biasanya. Program perjalanan ini juga berlaku untuk pelancong yang memasuki Kanada di Bandara Internasional Calgary. Bagi warga negara Indonesia yang akan melintasi perbatasan Amerika Serikat dan Kanada akan dikenakan biaya $6. Begitulah sekilas perjalanan petualangan saya kali ini, dan video ini merupakan awal perjumpaan kita, di mana bagian lainnya akan saya berikan dengan video lainnya. Ikuti terus channel YouTube saya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan like dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Akhir kata, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ciao, dan selamat menikmati video kali ini.